Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada dini hari ini kita bisa melaksanakan salat gerhana ya, dengan khusyuk dan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, dulu di zaman jahiliyah orang-orang banyak yang menyembah matahari dan bulan. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 41. Ya, jadi Allah berfirman bahwasanya bulan dan matahari ini tidak untuk disembah, akan tapi ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan. Ya, Allah melarang, tidak boleh menyembah matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari dan bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Ini surat Fussilat ayat 41. Di zaman jahiliyah dulu sekalian rahimahullah, ini juga terdapat anggapan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka itu merupakan tanda kematian atau kelahiran seseorang. Ya, ini anggapan orang jahiliyah dulu. Dan memang dahulu kebetulan ketika terjadi gerhana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebetulan ini bertepatan dengan kematian siapa? Putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Ibrahim. Kebetulan pas meninggal saat terjadi gerhana, sehingga orang-orang menganggap gerhana itu terjadi karena apa? Kematian putra Nabi tersebut, yaitu Ibrahim. Ya, itulah keyakinan jahiliyah yang ada pada zaman dahulu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan tersebut. Ya, beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin. Matahari dan bulan adalah di antara tanda dan yang membuktikan kekuasaan atau kebesaran Allah. Gerhana itu muncul bukan karena sebab kematian seseorang. Langsung dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi gerhana, Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Terjadinya gerhana bukanlah karena kematian seseorang, akan tetapi Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Karena ketika gerhana itu tersebut, oleh karena itu maka kita disyariatkan, disunnahkan untuk bersegera sholat, kemudian berdoa sampai gerhana tersebut berakhir. Nabi bersabda, sebenarnya saya sebutkan ya, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Maka di sini Nabi mengingkari akidah jahiliyah yang keliru tersebut, yaitu ketika terjadi gerhana bulan, mereka menganggap ini adalah terjadi peristiwa yang besar, kematian seorang tokoh misalnya, putra seorang nabi misalnya, atau ada kelahiran seseorang yang sangat penting, begitu sekalian. Maka ini dalam agama kita tidak benar, dibantah ini. Ya. Jadi ada gerhana matahari atau bulan, ini bukan merupakan tanda-tanda sesuatu, tapi apa? Tujuannya Allah ingin apa? Menakut-nakuti hambanya. Maka kemudian Nabi ketika terjadi gerhana itu hanya terjadi satu kali saja. Ya, jadi beliau sholat gerhana jadi satu kali. Ya, setelah beliau hijrah. Dan beliau sholatnya sangat lama sekali. Ya, jadi yang beliau baca itu lamanya seperti membaca Al-Baqarah bos sekalian. Ya, Al-Baqarah 2 juz setengah. Itu kalau baca normal 2 jam bos sekalian. Jadi tadi kita itu sebenarnya masih apa?
masih belum lama sebenarnya. Cuma kan khawatir ketabrak subuh gitu. Maka tadi saya aja Pak, langsung mulai aja. Nanti kalau kemepetan subuh Pak, tidak bisa panjang kita Pak. Okay. Maka tadi rakaat kedua tadi saya ganti agak pendek suratnya. Okay. Karena sudah qiraah ini ya Pak ini. Ya sebenarnya kalau pas jam 1 itu lebih enak ini. Bisa saya kata-kata gitu ya. Ya seperti itu. Okay. Nabi surat Al-Baqarah sekalian 2 jam berarti ya. Kira-kira 2 jam. Kalau cepat mungkin 1 jam setengah. Terus kemudian ketika beliau rukuknya itu lamanya sama dengan apa? Bacaannya tadi, bayangkan. Ya, rukuk 1 jam itu berbentuk. Nek wae badhe kula prakteknya khawatirnya mungkin kejelungup nggih. Kula kalian jenengan kejelungup sedaya. Jadi rukuknya apa? Rukuknya sangat pendek. Jadi mestinya itu apa? Sunnahnya itu apa? Lamanya sama seperti pas baca surat tadi itu. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi itu juga apa? Fisiknya sangat kuat Mas sekalian. Kalau kita melihat di tentara itu ya, itu berdiri sampai berjam-jam itu sudah biasa. Tapi coba rukuk Pak, rukuk 1 jam 2 jam suruh rukuk coba. Ada itu bisa kejelungup dengan Pak. Kita menunjukkan fisik Nabi sangat luar biasa, sangat kuat Mas sekalian. Ya luar biasa. Apalagi ketika beliau beribadah, bahkan dikisahkan sampai apa? Kakinya sampai bengkak. Ya, maka Allah ini sedikit yang bisa kami sampaikan ya tentang apa? Gerhana bulan. Jadi sekali lagi ini tidak ada terkait dengan apa? Ada kejadian ini itu, nggih, apalagi dihubungkan dengan apa? Wah ini pilpres, ini kita sudah ini, nggak ada hubungannya sekalian. Nggih. Ini apa? Tujuannya Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Karena bisa jadi sekalian, ketika tadi bulan itu apa? Tertutup, nggih, itu kita tidak tahu sekalian, tidak tahu. Apakah nanti matahari bulan itu apa? Akan kembali terang, kita tidak tahu. Bisa jadi itu tanda-tanda terjadi apa? Musibah. Maka dulu ketika Nabi terjadi gerhana, beliau sangat takut sekalian. Kemudian keluar sholat bersama sahabatnya, sholat lama sekali. Maka ini juga bertentangan dengan sebagian orang zaman sekarang. Ketika gerhana bulan, mereka malah sibuk apa? Sibuk mengamati keindahan apa? Gerhana. Walah api gitu. Tapi malah tidak sholat. Jadi malah gak takut sekalian. Malah digunakan kadang apa? Nonton bareng gitu nggih, seneng-seneng gitu nggih. Ada hiburannya. Ini bertentangan sekali. Mestinya apa? Kita takut, Pak. Jangan-jangan apa ini? Nanti habis gerhana ini bulannya enggak tampak lagi, Pak. Terjadi kiamat, enggak tahu kita, Pak. Nggih. Maka Nabi apa? Langsung sholat lama sekali. Kita biasa sholat berdoa sampai apa? Gerhananya berakhir. Nah, demikian saudara Allah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.